Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Selamat datang di channel Resiko. Kali ini saya akan membahas skenario alasan terbentuknya dinasti Jokowi. Jangan lupa tonton sampai habis biar nggak salah paham. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ya, mungkin bisa saja ini adalah jatahnya beliau. Mungkin masyarakat Indonesia memang perlu memberi kesempatan kepada beliau yang sangat kuat mental, meski dalam beberapa kali pilpres belum juga berhasil. Tapi pertanyaannya, kenapa sama Gibran? Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Hal ini tentu sempat mengejutkan banyak pihak. Mimin aja yang awam super kaget. Nggak usah gitu deh, Gibran yang akhirnya menjadi wali kota Solo aja, Mimin kaget setengah mati karena dia terlihat begitu serius menolak berpolitik sebelumnya. Tapi kira-kira, kenapa Pak Prabowo pilih Mas Gibran ya? Kan Mas Gibran, biar Pak Ahok aja deh yang ngejelasin ya teman-teman. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih. Karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Mungkin Anda jujur, yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani, nggak ada guna. Berani nggak jujur, lebih celaka juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Kan Gibran dinilai atau dianggap belum fit dan proper sebagai seorang cawapres karena pengalaman di eksekutif dan lain-lain belum teruji karena usia yang masih tergolong muda. Pemilihan ini, tafsiran saya, terlihat cenderung dipaksakan oleh Pak Prabowo dan ngerinya lagi ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti keputusan MK yang wadaw, Kaesangnya juga maju berpolitik dan malah mendapat posisi mentereng ya teman-teman. Meski memang awam seperti Mimin melihatnya agak ganjil dan seperti mendadak, tentu hitung-hitungannya dan pembicaraannya sudah jauh-jauh hari. Kalau ada yang bilang Gibran tiba-tiba dipilih jadi cawapres baru belakangan, kalian salah. Rencana ini sudah dibuat sejak 2 tahun lalu. Ini hasil penelusuran dan wawancara gue sama ring 1 Kingmaker naiknya Gibran ke kancah nasional. Jokowi sepertinya mendukung Prabowo yang terpilih di 2024 ya teman-teman. Dan hal itu tentu bukan tanpa alasan. Sepertinya Jokowi memang sedang menjalin kekuatan. Seperti di anime Boruto, di mana aliasi terkuat adalah Boruto, Naruto, dan Sasuke. Di kita ada Gibran, Jokowi, dan Prabowo. Wadaw. Lalu memang untuk apa sih menghimpun kekuatan seperti itu? Jangan-jangan untuk melawan nenek Kaguya, yang bisa jadi di dunia nyata adalah ibu... Iya, mungkin bisa jadi adalah ibu Mega. Wadaw. Tapi kenapa gitu? Bukannya hubungan mereka baik-baik saja sama kayak kata bapak ini? Ya, pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah nggak bener ya. Saya kira publik juga bisa menilai adanya keretakan di antara penguasa partai itu dengan petugas partainya. Keretakan antara Pak Jokowi dengan PDIP, bahkan dengan Ibu Mega semakin jelas teman-teman. Apalagi tanda-tanda keretakan hubungannya sudah terlihat dan Ibu Mega sering banget ibarat kata menyindir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah mau dulu mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Sepertinya kurang tepat banget Bu Mega jika mengatakan bahwa tanpa PDIP Pak Jokowi bukan apa-apa. Karena teman-teman faktanya justru sebaliknya. Jokowi lah yang menyelamatkan PDIP. Jadi partai ini kala itu mendapatkan dorongan yang signifikan dari popularitas calon presiden yang diumumkan yaitu Joko Widodo. Jadi Jokowi itu lebih besar sebenarnya dari PDIP itu sendiri dan bahkan Ibu Megawati. Di masa akhir jabatannya kini, Jokowi kemudian mungkin merencanakan sebuah atau beberapa hal besar. Setelah tuntutan masa jabatan Presiden 3 periode dan gagasan penundaan pemilihan umum meredup, memberi jalan bagi sanak keluarga menduduki posisi kepala daerah tampaknya pilihan lain bagi Jokowi agar tetap diperhitungkan di panggung politik nasional. Jokowi tentu saja bisa membantah keikutsertaan keluarganya dalam pemilihan-pemilihan.
Namun, ketika seorang presiden menjadi patron bagi sanak keluarganya yang maju dalam pemilihan-pemilihan, mereka akan mendapat keuntungan dan kemudahan dibanding kandidat lain. Bermodal populisme, salah satunya diukur dari tingkat kepuasan kerja yang tinggi versi sejumlah lembaga survei. Jokowi berhasil menjadikan anak dan menantunya sebagai pesona elektoral bagi partai politik yang gagal menjalankan meritokrasi kader. Hal itu terlihat setelah banyak partai-partai politik yang terlihat seperti Jokowi sentris seperti ini. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Arah politik partai yang dinakodai Kaisang Pangarep, adik kandung bacawa pres Gibran ini, seperti menegaskan dukungan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 nanti. PSI pun mengakui ada peran Jokowi dalam deklarasi dukungan pada Prabowo Gibran. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional yang sebelumnya selalu menggaungkan nama Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo, kali ini memastikan akan solid mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sebagai pelanjut tongkat komando Pak Jokowi. Bukti-bukti lain bahwa partai-partai politik menganut Jokowisme tentu saja adalah pengusungan putra Jokowi oleh koalisi Prabowo yang tentu terdiri dari beberapa partai politik. Bahkan dalam program-program kerjanya mereka ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Jokowi dibanding mengusung yang baru. Salah satu program kerjanya adalah dana abadi pesantren hingga kartu anak sehat. Gibran juga menyebut akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Lalu, Ganjar dengan banyak spanduk-spanduknya turut menampilkan wajah Jokowi yang juga mengusung slogan Jokowi Ganjar, lanjutkan, beredar di kota Jambi. Selanjutnya, partner Anies adalah Caimin yang ternyata memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. Dalam hal ini, Jokowi seperti meletakkan kaki-kakinya di semua kandidat Capres-Cawapres 2024. Ini memang sekedar argumentasi gembel, tapi tampaknya memang beliau sedang membangun semacam dinasti. Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai wajar ada gugatan laporan terhadap Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK terkait dugaan nepotisme. Menurut Ubed, salah satu bentuk nepotisme adalah dinasti politik. Praktik nepotisme yang merajalela era Orde Baru, terutama pada masa akhir Orde Baru. Bisnis putra-putri Soeharto di mana-mana. Salah satu putrinya diangkat menjadi Menteri Sosial. Namun, praktik dinasti terutama pada bidang politik tetap berjalan pada era reformasi karena sistem pemilihan yang terbuka dan langsung berbeda dengan sistem pemilihan berjenjang pada masa Orde Baru. Agar bisa terpilih, seorang calon anggota legislatif dan eksekutif harus dikenal atau populer di masyarakat. Orang yang menjadi pejabat sipil atau militer, pengusaha besar dan artis, termasuk tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Nah, menjadi anak pejabat atau anak artis menyebabkan seseorang juga ikut terkenal. Lalu apa tujuannya ya kira-kira? Sebelumnya teman-teman, Pak Prabowo menilai keluarganya juga merupakan dinasti. Tentunya dinasti yang ingin berkorban untuk Indonesia dan rakyat. Dia menceritakan pamannya bahkan gugur saat membela Republik Indonesia. Tapi Prabowo mengatakan tak ada salahnya apabila Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik. Menurut dia, Jokowi akan membangun dinasti yang ingin berbakti pada Indonesia. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Benarkah memang ingin mengabdi pada negara atau ingin melawan nenek Haguya yang sering kali tertangkap kamera meremehkan dirinya? Ya, kalau mau berprasangka baik, tentu saja kita ingin jikapun dinasti, maka dinasti yang mengabdi. Bukan untuk memeras negeri, karena sejujurnya dinasti memang lekat dengan korupsi. Analisis Rahman tahun 2013 terhadap data di 100 negara menyimpulkan dinasti politik memiliki korelasi dengan tingkat korupsi lebih tinggi. Di Indonesia, kita tentu akrab dengan nama-nama seperti Ratu Atut, Sri Hartini Bupati Klaten, dan masih banyak lagi. Memang secara normatif, dinasti politik belum tentu melakukan korupsi. Dengan kata lain, dinasti politik bisa berdampak negatif sekaligus positif. Tujuan dugaan pembentukan dinasti yang sebenarnya memang hanya diketahui beliau-beliau itu ya. Tapi mari kita cari tahu secara umum apa motivasi orang membangun dinasti. Pertama, membangun reputasi dan nama baik. Anggota dinasti politik berkuasa dengan didorong keinginan untuk membangun dan mempertahankan reputasi keluarga. Tujuannya agar kekuasaan yang dipegang memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat yang lebih besar.
Dampaknya, dinasti yang dimaksud akan terus dipilih kembali apabila dalam negara demokrasi. Atau dalam negara non-demokrasi, kekuasaan dinasti dianggap memang diperlukan untuk kebaikan masyarakat sehingga kekuasaan dinasti itu langgeng dalam waktu yang lama. Membangun reputasi dilakukan dinasti politik dengan cara menghindarkan diri mereka dari perilaku yang akan merusak nama baik. Korupsi dalam konteks ini dapat dianggap perilaku yang harus dihindari. Saat yang sama, reputasi dapat dibangun dengan tindakan-tindakan politik yang dianggap berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak atau public interest. Dengan motivasi ini, maka dinasti politik malah dapat dianggap menguntungkan masyarakat. Motivasi kedua dinasti politik adalah menumpuk kekayaan. Kekuasaan adalah jalan cepat untuk menumpuk kekayaan. Ini hanya bisa ditempuh apabila kekuasaan mengontrol distribusi kekayaan melalui mekanisme keuangan publik dengan kritik dan oposisi seminimal mungkin. Ini dimungkinkan melalui dinasti politik karena sifat kekuasaannya yang terpusat. Kekayaan yang diperoleh ini selanjutnya digunakan untuk membiayai proses dan mekanisme agar suksesi kekuasaan berada di lingkaran dinasti politik. Muncul semacam lingkaran setan korupsi di sini. Motivasi menumpuk kekayaan memunculkan dinasti politik. Lalu dinasti politik makin dimungkinkan menumpuk kekayaan. Selanjutnya kekayaan tersebut menjadi instrumen untuk melanggengkan dinasti. Dan begitu seterusnya. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa sistem kepartaian yang lemah dan miskin inovasi membuat partai terdorong untuk mencari tokoh populer untuk bisa bertahan dari kompetisi yang ketat. Partai rela memburu para tokoh populer hanya untuk kebutuhan jangka pendek menghadapi pemilu. Tahu dong arah pernyataan ini kemana teman-teman? Nah, dalam hal ini jangankan 3 periode, banyak periode pun bisa sangat mungkin dilakukan Pak Lurah bersama dinastinya. Ini mah analisis gembel mimin ya. Menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar.